pecahan perak hidup membiara. Perayaan ini merupakan suatu perayaan kesetiaan Tuhan kepada mereka yang dipanggilnya, tetapi juga pesta kesetiaan orang yang bersedia dibuka telinganya untuk mendengar dan menanggapi panggilan Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena setiap anugerah yang diberikan Tuhan kepada anggota gereja merupakan juga anugerah bagi seluruh gereja, istimewanya bagi gereja lokal di mana para suster bekerja. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kasih Allah dan rahmat Tuhan. 25 tahun menjalankan hidup bergaul adalah suatu hal yang luar biasa. Tidak semua mampu menjalaninya. Karena kedua suster menanggapi panggilan itu juga dengan setia. Tidak ada yang bisa menjalankan hidup membiara kalau tidak ada kesetiaan dari dua pihak. Dari pihak Tuhan yang memanggil dan dari pihak yang menanggapi panggilan. Berdasarkan bacaan pertama, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kedua suster telah berusaha menghayati spiritualitas seorang murid. Dalam bacaan ini digambarkan hamba Tuhan yang setia mewartakan firman Tuhan, karena dia mendapat lidah seorang murid, lidah untuk berbicara, lidah untuk mewartakan sukacita Tuhan kepada sesama. Akan tetapi sebelum dia bisa mempunyai lidah yang fasih, yang bisa mewartakan dengan baik kebenaran-kebenaran yang disampaikan Allah, dia harus punya organ lain, yaitu telinga. Oleh karena itu, hamba Yahweh mengakui bahwa Tuhan telah mempertajam pendengarannya untuk mendengar seperti atau sebagai murid. Tuhan harus mempertajam telinganya, membuka telinganya. Tetapi tentu saja di lain pihak, murid yang telinganya dibuka tadi harus menyediakan diri untuk dididik, setiap hari mendengarkan ajaran Tuhan yang membentuk hidupnya. Itulah sebabnya bacaan ini dipilih pada perayaan sore hari ini, karena Suster Veronica dan Suster Yohana termasuk orang yang mau mendengarkan, mau dibentuk oleh Tuhan, mau setia kepada jawaban yang pernah diberikan 25 tahun yang lalu untuk
mengatakan kepada Tuhan, ya, terjadilah padaku menurut perkataanmu dalam hidup pembiara yang ditandai minimal oleh 3 kaul. Selama 25 tahun saya yakin kedua suster ini setiap pagi atau minimal setiap hari mendapat kesempatan untuk membuka firman, membuka Alkitab, untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya dengan demikian kedua suster ini akan setia sampai akhir. Dengan menjadi seorang murid yang setia, kedua suster menjadi murid yang digambarkan dalam Injil Yohanes sebagai ranting yang melekat pada pokok anggur. Inilah spiritualitas lain yang ada kaitannya dengan spiritualitas yang pertama tadi. Mengikuti Yesus sebagai biarawan-biarawati dalam 3 kaul, mau tidak mau hanya bisa bertahan kalau orang punya hubungan pribadi dengan Yesus. Dan hubungan pribadi itu digambarkan dengan indah dalam Injil Yohanes tadi, seperti ranting melekat pada pohon. Dari pohon itulah ranting mengambil sari makanan, ranting membuahkan buah-buah yang melimpah. Sebaliknya, kalau ranting dipotong, dia akan menjadi kering dan tidak akan menghasilkan buah. Oleh karena itu, kalau seorang biarawan, biarawati punya karya yang hebat-hebat, tetapi dia tidak didasari oleh hubungan pribadi dengan Kristus, saya yakin umat tidak mendapat banyak rahmat. Saya yakin bahwa orang merasa bahwa ini hanya karyawan-karyawati yang hebat, tapi isinya hampir kosong. Karya biarawan-biarawati tidak bisa punya nilai kalau dia disertai dengan suatu hubungan pribadi dengan Yesus yang memanggil dia. Oleh karena itu, pernah saya baca satu buku yang mengatakan biarawan-biarawati adalah pendoa, bukan karyawan-karyawati yang kadang ingat untuk berdoa. Biarawan-biarawati adalah pendoa yang sambil berdoa ingin melayani Tuhan dengan menjalankan tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Dan tidak boleh dibalik. Ranting hanya bisa berbuah kalau melekat pada pokoknya. Kita doakan semoga kedua suster ini masih punya masa depan yang panjang. Entah sampai pesta apa, entah pesta berikutnya, sampai pesta emas. Tetapi yang penting adalah bertahan sebagai murid yang taat kepada Tuhan, dan bertahan sebagai murid yang menyatukan hidupnya pada Yesus. Kita doakan semoga kedua suster setia sampai akhir. Amin. Kedua putrimu, Suster Veronica Sri Agung dan Suster Yohana. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan di hadapan saudara sekalian bahwa dengan lalai dan banyak kelemahan saya telah melaksanakan kaul-kaul yang sudah saya janjikan selama 25 tahun. Bersyukur kepada Tuhan untuk banyaknya rahmat yang telah saya terima dari kebaikan hati dan belas kasih dengan sepenuh hati memahami kaul-kaul itu, dan saya menjanjikan kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan kepada Allah yang Maha Kuasa untuk menghormati perawan Maria dari Carmel dan dalam tangan Suster Maria del Carmen Martir
menjanjikan hidup abadi kepada suster, biar suster memperhatikan semua hal itu.